Pada suatu hari, di tengah rimba belantara yang pekat dan sunyi, seorang raja perkasa memimpin pasukannya berburu. Jejak kaki hewan buruan mereka ikuti dengan penuh kewaspadaan, hingga tibalah saatnya sang raja, terkenal dengan ketangkasan memanahnya, melepaskan satu lesatan anak panah yang melesat bagaikan kilat. Tepat sasaran, buruan pun tumbang. Namun, sebelum ia sempat menyentuh hasil jerih payahnya, dari balik rimbun pepohonan muncul sesosok raksasa bertubuh raksasa, matanya menyala garang, dan tanpa basa-basi merampas hewan tersebut. Pasukan raja mencoba menghadang, namun kekuatan sang raksasa bagaikan badai yang tak terbendung. Tak sudi mundur, sang raja maju sendiri, menantang makhluk itu dalam duel sengit. Dalam dentingan senjata dan teriakan perang, keberanian raja membara. Hingga akhirnya, dengan satu tebasan mematikan, raksasa itu roboh, dan sang raja kembali dengan kepala tegak, membawa buruannya sebagai lambang kejayaan. Hei! Mana? Mana buruannya? Kurang ajar. Binatang jelek! Kembalikan kejang buruanku! Lepaskan! Bagaimana ini? Lepaskan aku! Apa yang harus kita lakukan? Apa maumu? Kau pikir kau siapa? Aku baik-baik saja. Bawa buruan kita. Ayo cepat! Sementara itu, jauh di dasar samudera yang luas, berdiri megah sebuah keraton kristal, berkilauan bagai permata di perut bumi. Namun ketenangan itu pecah oleh getaran dahsyat yang membuat dinding istana retak-retak, seolah samudera hendak menelannya. Dalam kepanikan, para penghuni menyerukan satu nama penuh hormat, Nyi Ratu. Tak lama, dari gelombang biru yang beriak, muncullah sang Ratu Laut dengan aura agung yang menenangkan. Dalam tatapan matanya tersimpan rahasia masa depan, akan lahir seorang pemimpin berhati emas, yang kelak akan ia angkat sebagai putra angkatnya. Anak itu akan terlahir dari rahim seorang wanita bangsawan di sebuah kerajaan besar di tanah Jawa. Dengan suara lantang, sang ratu memerintahkan utusannya untuk segera menyampaikan nubuat ini pada sang calon ibu.
Silakan duduk. Jangan kaget anakku. Gonjang-ganjing yang baru terjadi, yang mampu menggoncangkan Kedaton Kidul, adalah tanda telah dikandungnya seorang bayi yang kelak jadi milikku. Untuk itu perlu kalian ketahui, bayi itu kelak bisa menjadi priagung, bisa menjadi pandego, pemimpin. Kalau benar ateke, jejak lakune, bayi ini bisa jadi raja tanah Jawa. Untuk itu, ibu akan ngejowantah. Pergi ke Tumenggung Cokro Nanggalan, memberi restu pada bayi yang sudah manjing dalam gua garba ibundanya. Tapak lamatan dan kau tapak musti, ikut aku. Pesan itu pun sampai kepada seorang wanita istana. Seiring pesan itu terucap, tubuhnya seakan diliputi getaran aneh namun penuh kehangatan. Lalu, seperti menyibak tabir dunia, Sang Ratu Laut sendiri menampakkan diri di hadapannya, menyampaikan kabar agung, ia akan menjadi ibu dari seorang anak istimewa. Hatinya bergejolak, dipenuhi sukacita, dan ia tak sabar menanti sang suami kembali dari perburuan untuk berbagi berita yang bagai cahaya dari langit itu. Anakku Ayu Sekarsari, ibu datang padamu untuk memberi restu. Semoga kelak putramu bisa menjadi satrio pinunjul, berbudi bowo leksono, bener ateke, jejak lakune. Ger, peliharalah dia dengan baik, dengan penuh kasih sayang, agar bias kasih sayang itu tercermin di kehidupannya sehari-hari. Jangan khawatir, kekuatan Laut Kidul akan melindungi putramu. Kasinggahan dawuh, Kanjeng Ratu, kasinggahan dawuh. Di sudut dunia lain, dua ksatria tangguh tengah menempa seorang gadis muda yang hidupnya dicabik masa lalu kelam. Hari-harinya diisi latihan tanpa henti, tubuh dan jiwanya dibentuk menjadi senjata balas dendam. Nama musuhnya diulang-ulang oleh sang guru, menyalakan bara dendam yang semakin membara. Saat hari pembalasan semakin dekat, datanglah seorang lelaki asing, membawa peringatan, sang guru yang selama ini ia percayai, mungkin menyimpan rahasia yang kelam. Namun sebelum kata-katanya tuntas, lelaki itu tewas di ujung senjata sang guru, meninggalkan sebuah benda misterius di tangan gadis itu. Meski kebingungan, langkahnya tak terhenti. Ia tetap menuju desa tujuan, tempat dendamnya akan diuji.
Denok, mulai hari ini, kau kuberi nama Kembang Tanjung. Lepas nama lamamu, selalu pakailah nama baru, Kembang Tanjung. Iya, Guru. Kau tahu, tugas yang kini ada di pundakmu, Kembang Tanjung? Mencari pembunuh bapak saya, Guru. Siapa nama pembunuh itu? Cokro Nanggolo. Sekali lagi. Cokro Nanggolo. Bagus. Berarti nama pembunuh orang tuamu benar-benar telah terpatri di hatimu. Iya, Guru. Tapi kenapa Cokro Nanggolo membunuh bapakmu? Karena peti perhiasan Keraton Pajang, Guru. Apa yang terjadi sebenarnya? Menurut Guru? Itu kenyataan, bukan menurutku. Iya, Guru. Itu kenyataan. Apa yang terjadi sebenarnya? Peristiwa itu terjadi ketika Pajang menyerang Mataram dengan 10.000 prajuritnya. Itu berarti ketika keraton Pajang kosong. Iya, Guru. Ketika Keraton Pajang kosong. Taji Saketi penanggung jawab Bondoru Mekso bukan menjaga. Dia malah menjarah 2 peti perhiasan Keraton Pajang. Berhasil? Taji Saketi membawa kedua peti itu keluar dari keraton? Berhasil. Tapi sebelum Taji Saketi lari dari Pajang, Bapak berhasil merebut kembali peti itu. Tapi ketika peti itu dibawa lagi ke Pajang. Pajang sudah menjadi karang abang, menjadi lautan api. Ya, Guru. Lalu, apa yang terjadi? Untuk sementara peti perhiasan Bapak simpan di rumah. Lalu? Dan Taji Saketi membokong. Diam-diam menyerang rumah. Dan membantai keluarga saya. Dan Taji Saketi membunuh bapakmu? Iya, Taji Saketi membunuh bapak saya. Ya, Taji Saketi membunuh bapakmu. Iya, Guru. Menguasai kembali peti itu. Lalu cari muka ke Mataram. Iya, Guru. Menyerahkan 1 dari 2 peti yang ia curi. Iya. Dan memfitnah Seto Samekto bapakmu sebagai pelaku pencurian yang telah ia bunuh. Iya, Guru. Taji Saketi dianggap berjasa dan diangkat jadi tumenggung di Cokro Nanggalan. Iya, Guru. Sejak saat itulah, ia dikenal sebagai Tumenggung Cokro Nanggolo. Iya. Tumenggung yang harus kamu bunuh. Iya, Guru. Bagus. Ini saatnya kamu pergi dan laksanakan tugasmu. Baik, Guru. Tidak, Dena tidak mau. Dena tidak mau. Dena mau pulang. Dena mau pulang. Dena mau pulang. Dena mau pulang. Dena tidak mau di sini. Sayang, Dena mau pulang. kamu aman di sini. Mau, Dena Iya, mau pulang. iya nanti Denok, kamu aman di sini, ya? Dena mau pulang. Dena mau pulang. Dena mau
Kenapa belum berangkat? Merasa berat kamu meninggalkan tempat ini? Tidak, Guru. Saya hanya... Ingat masa kecilmu? Iya, Guru. Kenangan itu baru saja melintas seakan kembali terjadi lagi di depan mata saya. Itu pada saat-saat pertama kau kubawa ke sini. Iya, Guru. Baiklah. Boleh kenangan itu kau ingat sebagai kenangan pahit. Tapi kalau tidak di sini, bagaimana bisa kusiapkan kau untuk membalas pembantaian yang dilakukan oleh Taji Saketi alias Cokronanggolo? Iya, Guru. Sekarang berangkatlah dan jangan menoleh ke belakang. Baik, Guru. Den Roro, berhenti Den! Berhenti Den! Jangan teruskan perjalanan Den. Ada apa? Apa yang dikatakan oleh guru pada Den Roro itu tidak benar. Tidak benar kalau Tunggu. Bapak ini sebenarnya siapa? saya... Cepat, kemari Den Roro. Terimalah ini. Bapak ini siapa? Dia bukan siapa-siapa. Dan jangan didengar. Sekali lagi, racun busuk ini jangan didengar. Guru? Lanjutkan perjalanan dan lupakan kejadian ini. Ikut campur saja racun busuk. Belum, Jeng Ayu. Kanjeng Tumenggung belum datang. Lebih baik menikmati taman yang indah daripada ngelangut menunggu yang belum datang. Ingin cepat menyampaikan berita kehamilan saya, Nyi. Iya, Bibi tahu. Tapi Jeng Ayu tidak perlu gelisah. Nanti kan ada tenggoronya. Ayo tepuk tangan. Ayo! Ayo tepuk tangan. Hidup Gusti Tumenggung. Hidup Gusti Tumenggung. Di istana, sang permaisuri menanti dengan hati berbunga-bunga. Begitu sang raja kembali dari perburuan, ia menyampaikan kabar kehamilannya, seperti yang telah diramalkan oleh sang ratu laut. Raja pun bersukacita, lalu mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa pewaris tahta akan segera lahir, membawa cahaya harapan bagi negeri. Namun di balik kegembiraan itu, di ruang terdalam istana, seorang selir raja membiarkan api cemburu membakar hatinya. Air matanya jatuh tanpa suara, hingga putranya yang setia menghampiri untuk menghiburnya. Dalam pelukan anaknya, ia bersumpah pada dirinya sendiri, apapun caranya, kelak tahta itu akan menjadi milik darah dagingnya, meski harus menyingkirkan permaisuri dan janin yang dikandungnya. Semalam Kanjeng Ratu Kidul membisikkan berita gembira ini, Kanda. Hamil? Dinda hamil? Iya, Kanda.
Kalau begitu, berita gembira ini harus segera diumumkan. Kalian ingin dengar apa yang dibisikkan oleh Garwoku? Bersoraklah, Garwoku hamil. Berarti calon penerus Temenggung Cokro Nanggolo telah disiapkan. Kita harus rayakan berita gembira ini. Duh Gusti, Kang Murbeng Jagat. Haruskah berhenti sampai di sini nasib hamba? Nasib Sombo putra hamba. Ibu? Kenapa ibu? Kenapa menangis? Harusnya Nanda Raden tidak kemari. Apa yang ibu tangiskan? Nasib ibu dan nasibmu, Sombo. Apa? Ibu kecewa karena sudah jelas ibu tidak akan menjadi Garwo Padmi. Dan ibu akan lebih kecewa lagi karena ibu tidak akan mendapat apa-apa nantinya. Kenapa ibu berkata begitu? Kehamilan Kang Bu Ayu Sekarsari, Raden, sangat menyakitkan. Ibu, Ibu bersumpah akan melenyapkan Ayu Sekarsari dan bayi yang dikandungnya demi kamu, Raden. Demi kamu.